Bayangkan sebuah rumah yang telah berdiri selama jutaan tahun dihancurkan hanya dalam hitungan dekade. Di Pulau Sumatera, setiap detiknya adalah perlombaan melawan waktu. Sepanjang tahun 2024 saja, lebih dari 78.000 hektar hutan kita hilang, setara dengan 100 lapangan bola setiap harinya. Bencana bukan lagi tamu, tapi penghuni tetap. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh hingga Sumatera Barat akhir-akhir ini adalah jeritan alam yang sudah kehilangan pelindungnya. Kita tidak hanya kehilangan pohon, kita kehilangan benteng terakhir planet ini. Namun, di balik kehancuran yang masif ini, tersisa satu sudut kecil yang menyimpan keajaiban yang tidak akan Anda temukan di Amazon, tidak di Kongo, dan tidak dimanapun di muka bumi ini. Selamat datang di kawasan ekosistem Leuser, sebuah laboratorium alam raksasa seluas 2,6 juta hektar. Mengapa tempat ini disebut keajaiban? Karena inilah satu-satunya tempat di dunia di mana 4 spesies paling ikonik dan terancam punah masih bisa berbagi tanah yang sama. Pertama ada orangutan. Ya, tanpa orangutan, hutan Sumatera akan mati perlahan. Mengapa? Ya, karena mereka adalah spesies payung. Satu individu orangutan membutuhkan jelajah hutan yang luas. Dengan melindungi area hidup mereka, kita secara otomatis melindungi jutaan mikroorganisme, tanaman obat, dan sumber air bagi jutaan manusia di Aceh dan Sumatera Utara. Mungkin kita berpikir, kenapa ya hanya satu spesies ini yang begitu diributkan? Menurut Gubernur Aceh, secara ilmiah orangutan adalah spesies payung. Bayangkan hutan Leuser sebagai satu struktur bangunan raksasa. Jika orangutan ditarik keluar dari istana, mereka justru akan struktur itu menjadi goyang. Data menunjukkan saat mereka memakan buah dan berpindah tempat, mereka sedang menanam masa depan. Ribuan spesies serangga, burung, hingga tanaman merambat yang kita gunakan sebagai obat-obatan bergantung pada struktur hutan yang dijaga oleh orangutan. Kehilangan mereka berarti memicu keputahan berantai. Kita tidak hanya kehilangan satu hewan, kita kehilangan mekanisme yang menjaga udara tetap bersih dan air tetap mengalir bagi jutaan orang di sekitarnya. Menurut laporan dari CIFOR dan riset konservasi terbaru, nasib spesies ini benar-benar bergantung pada sepotong tanah bernama Leuser. Dari total sekitar 13 ribuan orangutan Sumatera yang tersisa di planet ini, hampir 7.000 individu berada di sini. Di stasiun penelitian seperti Suak Belimbing, salah satu bagian Leuser, kepadatan orangutan adalah yang tertinggi di dunia, bisa mencapai 7 individu per kilometer persegi. Ini menunjukkan betapa suburnya Leuser jika tidak diganggu. Menjaga habitat 6.700 orangutan ini sama saja dengan menjaga stok karbon raksasa yang nilainya mencapai jutaan dolar jika dikonversi ke pasar karbon internasional. Kedua ada harimau. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya kucing besar ini dengan orangutan yang tinggal di atas pohon? Jawabannya adalah keseimbangan ekosistem dua arah. Orangutan menjaga ketersediaan pohon buah melalui penyebaran benih. Ini disebut bottom-up control. Sementara harimau mengontrol populasi herbivora seperti babi hutan dan rusa. Ini disebut top-down control. Jika harimau hilang, populasi babi hutan akan meledak. Babi-babi ini akan memakan tunas-tunas pohon yang baru tumbuh dari benih yang disebar orangutan. Tanpa harimau, pekerjaan orangutan untuk menghijaukan hutan akan sia-sia karena tunas pohon habis dimakan sebelum sempat tumbuh besar. Ini adalah mengapa Leuser membutuhkan keduanya.
ada fakta unik lainnya. Harimau adalah indikator kualitas genetik hutan. Satu ekor harimau Sumatera jantan membutuhkan wilayah hingga 100 km persegi. Artinya, jika di sebuah area leuser masih ditemukan harimau, maka bisa dipastikan area tersebut masih memiliki biodiversitas yang sangat lengkap. Mulai dari ketersediaan air, populasi mangsa, hingga kerapatan pohon yang terjaga. Harimau adalah sertifikat hidup bahwa hutan tersebut masih sehat. Namun, status mereka sebagai spesies payung kini menjadi ketukan. Karena wilayah jelajahnya yang luas, harimau adalah spesies pertama yang terkena dampak jika hutan terfragmentasi. Ketika jalan-jalan membelah leuser, wilayah kekuasaan mereka akan terpotong. Konflik dengan manusia tak terelakkan, dan ruang gerak sang raja pun berakhir di jeruji dan jeratan. Ketiga, ada gajah. Jika orang utan menanam benih dari atas, maka gajah Sumatera adalah traktor alami di lantai hutan. Gajah adalah mamalia darat terbesar di Pulau Uni, dan perannya tak tergantikan. Jurnal penelitian di Gunung Leuser menyebutkan bahwa satu keluarga gajah membutuhkan ruang yang sangat luas untuk mencari makan. Faktanya, gajah adalah arsitek lanskap. Saat mereka berjalan, mereka membuka jalur dari hutan yang rapat, memungkinkan sinar matahari mencapai lantai hutan agar tunas baru bisa tumbuh. Kotoran mereka itu adalah pupuk terbaik yang membawa ribuan benih ke area baru. Tanpa gajah, struktur hutan leuser akan menjadi terlalu rapat dan tidak sehat bagi spesies kecil lainnya. Terakhir ada badak. Peran ekologisnya unik. Badak Sumatera adalah pemakan pucuk daun yang sangat selektif. Mereka membantu memangkas tanaman, merambat, dan perdu, yang secara tidak langsung memberikan ruang bagi pohon-pohon besar untuk tumbuh tegak ke atas. Tanpa mereka, hutan bisa menjadi terlalu rimbun oleh tanaman semak yang menghambat pertumbuhan pohon raksasa penyerap karbon. Jurnal Diversity and Determination of Wildlife menyebutkan bahwa keempatnya adalah umbrella species. Artinya mereka bukan sekedar tetangga yang tinggal di alamat yang sama, mereka adalah satu sistem operasi. Jika satu aplikasi ini terhapus, sistem alam di leuser akan mengalami error besar yang berdampak pada ketersediaan air serta oksigen bagi kita manusia. Leuser adalah satu-satunya tempat di bumi ini di mana simfoni 4 raksasa ini masih terdengar. Kehilangan salah satu saja dari mereka bukan hanya kehilangan satu spesies, tapi memutus rantai evolusi yang telah terjalin selama jutaan tahun. Kita adalah saksi sejarah apakah kita akan menjadi generasi yang menyelamatkan simfoni ini, atau generasi yang menutup tirainya selamanya.